Mungkin engkau teraniaya, mungkin engkau sedang menghadapi bahaya, mungkin engkau sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tapi ingat, ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan Yesus di sampingmu. Dia pemberi kemampuan, Dia pemberi kekuatan. Bahkan Dia dengan ayat ini mengatakan, Dia segera melaksanakan hukumannya atas ular. Salam, selamat pagi umat Tuhan yang sempat menyaksikan acara pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum kita mendengarkan firman, kita doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati. Sepanjang hari ini kami mau beraktivitas, namun sebelumnya kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam pujian penyembahan, dalam mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau tolong kehidupan kami semua, dan Engkau memakai kehidupan kami dengan kuasa daripada Roh Kudus. Urapan Roh Kudus nyata bagi kami semua, sehingga kami boleh paham, kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya, puji Tuhan. Segera kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi di sini saya membagikan dua versi pada saat pagi hari yang indah ini, hanya ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dengan pertolongan Tuhan mungkin berikut ayat-ayat yang kemudian kita pelajari bersama, dan bersama Roh Kudus kita datang mau belajar bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 12 mulai. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Haleluya, puji Tuhan. Inilah penampilan jemaat yang ketiga, yaitu jemaat Pergamus, dan mereka juga mendapat lawatan daripada Tuhan, sehingga pada saat Tuhan berfirman kepada mereka, Tuhan menampilkan dirinya sebagai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 ini, di sana ada iblis yang bertahta, atau iblis memiliki base camp di Pergamus. Ya, saudara, iblis membangun tahtanya di Pergamus. Tapi
Tuhan datang dengan perkataan, dialah sebagai pedang yang tajam dan bermata dua. Maksudnya apa? Supaya jemaat Pergamus, walaupun di tengah-tengah mereka itu ada sarang, ada tahta daripada iblis, jemaat Pergamus itu harus mengandalkan Tuhan, yang adalah firman itu sendiri. Ya, ada 2 poin di sini. Jemaat Pergamus dinilai oleh Tuhan, meskipun di tengah-tengah jemaat Pergamus itu ada tahta atau sarangnya iblis. Jemaat Pergamus di sini berpegang kepada namaku. Artinya dia berpegang kepada firman, dia berpegang kepada pribadi Tuhan, dia mengandalkan Tuhan meskipun di wilayahnya, di daerahnya itu ada tahta iblis atau sarangnya daripada iblis. Dan yang kedua, jemaat Pergamus tidak menyangkal imanmu. Tidak menyangkal iman. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya menyelidiki Alkitab ini atau ayat ini. Seketika Tuhan mengingatkan saya dalam Yesaya pasal 27 bagaimana dia tampil. Yesaya 27 ayat 1 itu, dia tampil bagaikan pedang. Untuk apa? Kita lihat dan kita baca bersama Yesaya 27. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ini ada kaitannya dengan Wahyu pasal 2 tadi. Di jemaat Pergamus atau di daerah atau wilayah Pergamus, para kebanyakan di sana ada orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, dan berhala mereka lambangnya ada salah satu nama yang saya sendiri lupa, tapi nama itu digambarkan atau memberikan satu lambang ular. Dan ular itu kata bahasa Alkitab itulah setan. Ya, jadi apa sebabnya Tuhan tampil dengan pedang yang tajam, pedang yang kuat, ya? Dan dalam kitab Yesaya dia tampil dengan pedangnya yang keras, pedangnya yang kuat untuk melaksanakan hukuman, bukan terhadap jemaat Pergamus atau orang-orang Pergamus, tapi dia melaksanakan hukuman terhadap lewiatan. Inilah monster ular. Ular yang bagaimana dikatakan oleh Alkitab? Ular yang meluncur, artinya ular yang bergerak dengan satu kecepatan. Ya, iblis itu licik. Dia tahu firman dalam kegerakannya begitu cepat, dia juga berusaha mengimbangi. Tapi puji Tuhan, iblis tidak pernah bisa berada di depan. Yesus, Tuhan kita selalu ada, tampil di depan. Haleluya. Iblis tidak akan pernah bisa untuk menyaingi pribadi Tuhan. Oleh sebab itu, dengan pedangnya yang keras, pedangnya yang besar, pedangnya yang kuat. Mengapa dikatakan pedang yang keras? Pedang itu bicara firman Allah. Ayat mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13, firman Allah itu hidup, dia kuat. Artinya juga dalam bahasa King James Version, firman Allah hidup, firman Allah itu bergerak dengan cepat. Ya, haleluya. Untuk mengejar ular yang cepat, ular yang meluncur, itu cuma pekerjaan Tuhan untuk membunuh ular yang meluncur ini. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kecepatan ular dalam tanda kecepatan dosa, dimana dia yang pembuat onar dosa di berbagai belahan dunia ini, yang begitu cepat naik, ya, yang begitu cepat dalam pergerakannya. Itu ulah daripada setan atau iblis. Apa terlebih dia ada di jemaat, di tengah-tengah jemaat Pergamus. Bahkan kalau boleh dikatakan tadi, di tengah-tengah jemaat Pergamus ada tahta iblis, ada tahta setan, ada base campnya, ada sarangnya. Ya, kalau tempat-tempat lain mungkin hanya sekedar cabang, ya, atau branch daripada setan. Rumah-rumah mereka hanya sekedar cabang. Tetapi di tengah-tengah jemaat Pergamus itu sarang. Bisa dibayangkan, Tuhan harus turun tangan dengan pedang yang kuat.
umat Tuhan, mungkin di tengah-tengah hidupmu iblis mau bercokol, iblis mau membuat sarang, iblis mau bertahta. Tapi yakin dan percaya, di tangan Tuhan ada pedang yang tajam, ada pedang yang keras, ada pedang yang kuat, saudara, untuk membunuh Leviatan, ular yang meluncur. Kemudian Leviatan, ular yang melingkar atau ular yang melilit. Itulah gambaran kehidupan-kehidupan yang terikat dengan dosa kenajisan, dengan dosa percabulan, dengan dosa kehidupan seks bebas, dengan dosa judi, dengan dosa narkoba, dengan dosa apapun. Dia berusaha mengikat umat manusia. Namun Tuhan itu sangat mengasihi engkau, umat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia dengan pedang yang tajam, dia mau lepaskan umat Tuhan. Dia mau membantai ular itu. Dan puji Tuhan, firman-Nya hari-hari ini perlu ditampilkan. Oleh sebab itu, tanpa firman umat Tuhan, kita tidak bisa menandingi setan. Hanya Tuhan dengan firman-Nya yang kuat. Kalau iblis mau membentuk sarang, maka dia akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya kita harus waspada dan semakin banyak berseru. Tuhan tahu di mana umat Tuhan bertempat tinggal sekarang. Dan Tuhan tahu mungkin engkau teraniaya, mungkin engkau sedang menghadapi bahaya, mungkin engkau sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tapi ingat, ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan Yesus di sampingmu. Dia pemberi kemampuan, dia pemberi kekuatan. Bahkan dia dengan ayat ini mengatakan, dia segera melaksanakan hukumannya atas ular. Bahkan di sini bukan hanya ular yang meluncur, ular yang melingkar, tapi juga ada ular naga. Dalam Wahyu pasal 12, ular naga ini mengincar perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan itu digambarkan gereja. Memang iblis itu tabiatnya hanya mau berusaha merusak gereja, hanya mau berusaha mengganggu gereja, hanya berusaha mengganggu umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak lagi fokus kepada Tuhan, umat Tuhan tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja dengan kuat, dengan keras. Tapi yakin dan percaya, Tuhan tahu hatimu. Kalau engkau punya kerinduan yang besar, kalau engkau punya kerinduan yang terdalam dari hatimu, Tuhan tahu dan Tuhan datang untuk membela. Ular bisa saja mendekati engkau, iblis bisa saja mengikat engkau, iblis berusaha mengikat engkau dengan hutang piutang, iblis berusaha mengikat engkau dengan narkoba, iblis berusaha mengikat engkau dengan apapun dosa, kejahatan dan kenajisan yang sekarang sedang bergerak dengan cepat. Namun Tuhan itu mampu melepaskan pribadimu. Haleluya, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menjangkau hidupmu pada pagi hari ini. Tuhan tahu di mana engkau bertempat tinggal. Mungkin engkau ada di kota. Suasana kota dengan suasana desa itu berbeda, tapi persoalan dosa tidak ada yang berbeda. Dan dosa itu tidak pernah pandang bulu. Mau di desa orangnya, dia tetap akan pergi ke desa. Mau di kota orangnya, dia tetap akan di sana. Haleluya. Kecuali kehidupan itu memegang dan menerima pedang roh, kata Efesus 6 ayat 17. Haleluya. Itulah firman Allah. Pedang roh itulah firman Allah. Setan sangat takut dengan firman, umat Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai firman engkau lupakan atau engkau nomor duakan. Firman itu harus yang terutama. Firman itu harus yang terutama, umat Tuhan. Yang pertama-tama. Saya khawatir kalau ada ibadah-ibadah tanpa firman. Dikisahkan ada satu acara yang membuat acara ibadah tapi tanpa firman. Panitia mengatakan, Pak Pendeta, ibadah bisa tapi tidak boleh pakai firman. Saudara tahu, pada saat ibadah itu dimulai, pujian, penyembahan dan lain sebagainya, tidak ada firman. Kemudian Tuhan mendatangkan angin topan dan memporak-porandakan tempat acara itu. Firman itu sangat kuat. Kata Mazmur 147 ayat 15 dikatakan bahwa firman Allah itu bergerak dengan cepat. Ya, Tuhan
Tuhan sangat tahu iblis dalam pergerakannya. Kalau dia mau menyerang umat Tuhan, Tuhan tampil sebagai pembela. Kasihnya kepada kita itu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia tampil sebagai pembela. Dia tidak membiarkan setan itu menguasai umatnya. Dan saat ini mungkin saya bicara, engkau mungkin tampil sebagai umat Tuhan, tapi engkau masih terikat. Engkau dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau lepaskan ikatanmu dari ikatan apapun yang mungkin saudara mengatakan, ini ikatan ini Pak Pendeta sangat kuat untuk saya terlepas. Saya tidak bisa melepaskan. Ada Yesus, ada firman. Baca firman, gunakan firman. Lawan iblis dengan firman. Amin. Lawan iblis dengan firman. Matius 4, iblis, kata Yesus mengatakan, ada tertulis, Yesus sanggup mengalahkan iblis dengan kekuatan firman. 3 kali percobaan, 3 kali itu juga Yesus tampil dengan firman. Mari, saya mau berdoa umat Tuhan. Saya mau berdoa. Perbanyaklah firman. Terimalah firman Tuhan. Ada firman, ada Yesus. Hanya Yesus yang menolongmu. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Sebelum saya mendoakan umat Tuhan, kita mulai dari yang pertama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, tiada berubah. Firman tidak pernah berubah umat Tuhan. Dahulu Sama seperti Yesus tidak berubah mengasihi. Selama-lamanya, Haleluya. tiada berubah. Katakan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, akibat pekerjaan iblis, penolong hidupku. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Bapa. Inilah keberadaan kami, inilah kehidupan kami. Kami datang Bapa. Mungkin kami datang sebagai kehidupan-kehidupan yang dimana tempat-tempat kami bertempat tinggal, dimana kami berada, ada sarang daripada iblis, ada tahta iblis, dan iblis mau berusaha membuat ikatan dalam kehidupan kami supaya kami terikat kepada dosa kenajisan, kepada seks bebas, kepada percabulan, kepada narkoba, kepada apapun yang membahayakan, dosa yang membuat kami terpisah daripada Engkau. Dengan kasih-Mu Bapa, Engkau datang pada pagi hari yang indah ini. Bapa, Engkau melihat setiap pemirsa, setiap kehidupan yang saat ini yang terikat dengan dosa-dosa ini akibat ulah setan, akibat ulah daripada iblis yang bertahta. Oleh sebab itu hanya Engkau dengan pedang-Mu yang keras, dengan pedang-Mu yang tajam, dengan pedang-Mu yang kuat, itulah firman-Mu Tuhan. Engkau lepaskan kehidupan-kehidupan tersebut. Engkau lawat kehidupan tersebut. Entah orang biasa, orang yang berpangkat, orang yang banyak duit, orang kaya, orang apapun kapasitasnya, Bapa, lepaskan mereka. Buat kehidupan-kehidupan itu menjadi kehidupan yang merdeka. Buat kehidupan-kehidupan itu menjadi kehidupan yang bebas. Buat kehidupan-kehidupan itu yang layak di hadapan Engkau. Buat kehidupan itu mengalami kasih-Mu Bapa. Buat kehidupan-kehidupan tersebut menyadari betapa pentingnya firman di dalam hidupnya. Bapa, firman-Mu sangat berharga bagi kami. Oleh sebab itu tolong kehidupan kami, agar firman-Mu, agar pribadi-Mu pertama-tama dalam kehidupan kami, dan yang utama dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan, berkati wadah GBI Bethlehem Tabgah, media sosial Facebook maupun YouTube. Bapak, Engkau berkati, pertambah-tambahkan karya-Mu di dalam siaran online ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu diberitakan, Yesus ditinggikan, dan kemenangan hanya terjadi dari pihak Yesus untuk umat Tuhan, untuk kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah menaruh tangan kanan di mana ada umur panjang, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan atas kepala setiap
umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Salam.